Selamat Paskah, teman-teman, saudara-saudara, ibu bapak, dan seluruh umat di Gereja Kristen Jayawetan. Hari ini kita merayakan momen kemenangan kita sebagai orang Kristen. Dalam perjalanan iman kita, tidak ada hari yang jauh lebih istimewa selama 1 tahun ini, selain hari yang hari ini kita rayakan, Paskah. Momen Paskah ini menunjukkan bahwa penderitaan bukan akhir dari segala-galanya. Sesudah 3 hari kemarin kita bersama-sama menghayati bagaimana Kristus menderita, bagaimana Kristus menghayati panggilannya sampai tuntas. Akhirnya pada momen Paskah ini kita menyambut dan merayakan kemenangan Kristus. Tuhan membangkitkan Kristus dari kematian, yang berarti bahwa bukan kematian yang menjadi akhir dari segala-galanya, tetapi kemenangan dari Tuhan itu adalah puncak kekristenan kita. PGI pada tahun 2025 ini mengambil Yohanes 20 ayat 26 sebagai dasar bagi perayaan Paskah kita. Demikian firman Tuhan. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Karena itu tema yang diambil oleh PGI pada saat ini adalah damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Ketika kami bertanya kepada para calon CD GKJW tentang situasi kesehatan mental yang mereka alami, kami bertanya apakah mereka mengalami masalah dengan kesehatan mental. Dan catatan cukup menarik, hanya 4% yang menyatakan bahwa mereka tidak mengalami masalah dengan kesehatan mental. Yang lainnya 96% menyatakan bahwa mereka punya masalah dengan kesehatan mental. Dan yang paling menarik, alasan paling tinggi kenapa mereka memiliki masalah dengan kesehatan mentalnya adalah terkait keluarga. Keluarga yang harapannya menjadi tempat damai sejahtera, ternyata dalam perjalanannya sekarang oleh anak-anak kita, oleh generasi yang lebih baru, generasi Kristen yang baru ini, dianggap justru menjadi sumber masalah kesehatan mental mereka. Bukan hal yang tentu saja tidak beralasan. Keluarga tentu saja tidak pernah memaksudkan bahwa keluarga akan menjadi sumber masalah bagi anak-anak mereka, bahkan tidak pernah terfikirkan demikian. Namun kenyataannya dalam perjalanan iman ini, dalam perjalanan hidup ini, banyak anak merasa bahwa mereka tidak lagi merasakan keluarga seperti yang diharapkan. Keluarga tidak menjadi tempat di mana damai sejahtera dirasakan, bahkan kadang-kadang keluarga menjadi tempat di mana orang tua tidak lagi mendatangkan damai sejahtera. Untuk orang tua, anak lalu kemudian dianggap sebagai beban. Bahkan ketika berbicara tentang keluarga besar, kadang-kadang keluarga besar bukan membawa kebahagiaan dan sukacita, tapi keluarga besar kadang-kadang menimbulkan lebih banyak tanda tanya dan trauma. Karena itu, pada Paskah hari ini kita diingatkan pada cerita murid Tuhan Yesus yang mengurung diri karena ketakutan mereka sesudah Yesus wafat. Para murid takut. Mungkin kita pun juga mengalami ketakutan yang sama. Di keluarga kita takut bagaimana kalau keluarga kita tidak bahagia. Bagaimana kalau keluarga kita tidak baik-baik saja. Kalau kita berbicara tentang gereja, GKJW misalnya, kita lalu bertanya, bagaimana kalau gereja kita tidak bahagia? Bagaimana kalau gereja ternyata tidak mendatangkan hidup yang ternyata membawa sumber berkat bagi kita? Jika akhirnya di tengah lingkungan yang terkecil ini damai sejahtera itu tidak kita rasakan, bagaimana kita bisa merasakan damai sejahtera dan membagikan damai sejahtera di tempat yang jauh lebih luas? Para murid Yesus dalam bacaan kita tadi adalah orang-orang yang ketakutan, yang mungkin mengalami ketakutan yang sama dengan kita. Bagaimana jika hidup ini tidak baik-baik saja?
Umat Tuhan yang terkasih, kenyataannya hidup memang tidak selalu baik-baik saja. Minggu sengsara, pekan suci, tri hari suci yang kemarin kita hayati menunjukkan bahwa untuk seorang Yesus pun hidup juga tidak selalu baik-baik saja. Namun tidak baik-baik sajanya Yesus adalah upaya Yesus untuk tetap bertahan setia dengan imannya. Bahkan mati untuk perjuangan iman itu. Dan Paskah menunjukkan kalau kita setia sama seperti Yesus, Tuhan sendiri yang membela kita. Tuhan membangkitkan kita, menunjukkan bahwa apa yang diceritakan oleh Yesus, apa yang dibagikan oleh Yesus dalam upayanya untuk membagikan kabar sukacita, sesungguhnya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita yang berupaya untuk mengupayakan terus-menerus damai sejahtera, Tuhan bersama-sama dengan kita. Bahkan jika damai sejahtera itu nyatanya sangat sulit dan kadang-kadang kita berada di tengah ketakutan yang mengancam. Apakah ibu bapak sekarang di momen sukacita ini diam-diam menyimpan rasa takut? Apakah anak-anak, remaja dan pemuda di momen kemenangan ini diam-diam merasakan rasa takut? Tidak usah khawatir, karena para murid pun mengalaminya, dan kepada mereka yang sedang mengalami takut, putus asa, gelisah dan ketakutan, Yesus datang dan mengatakan damai sejahtera bagi kita. PGI juga mengingatkan kepada kita, sama seperti para murid yang menutup pintunya karena ketakutan, damai sejahtera Kristus itu memberanikan para murid akhirnya untuk membuka pintu rumahnya. Maka mari sungguh-sungguh menghayati sesungguhnya untuk yang setia pada imannya, damai sejahtera Tuhan ada bagi mereka. Dan mari damai sejahtera itu tidak kita simpan di rumah, mari damai sejahtera itu kita bagikan. Kita buka pintu rumah kita ceritakan kasih Tuhan melalui setiap karya kita di dunia. Tidak berarti bahwa kita melulu harus membawa Alkitab dan mengkristenkan orang, tapi ceritakan hidup iman kita, misi kita melalui perbuatan kita sehari-hari. Dengan begitu, Paskah ini menjadi momen kesaksian yang sungguh-sungguh nyata bagi kita. Selamat merasakan damai sejahtera Tuhan setiap hari. Selamat merasakan keluarga sebagai tempat tumbuhnya damai sejahtera. Mari mengupayakan itu dan mari membuka pintu rumah kita supaya damai sejahtera itu juga dirasakan oleh mereka di luar sana yang mungkin pernah atau sedang mengalami ketakutan sama seperti kita. Selamat Paskah, salam Patung Bima.